Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, cuplikan video berikut ini membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu adalah pribadi yang punya rasa empati yang sangat luar biasa, yang selalu dia persembahkan kepada orang-orang yang tertindas, yang selalu dia persembahkan kepada orang-orang kecil, yang selalu dia persembahkan kepada orang-orang yang sedang mengalami musibah. Salah satu contoh dalam cuplikan video berikut ini, di mana Kang Deddy Mulyadi hadir untuk bertemu bersama keluarga korban yang mengalami musibah dari longsornya tambang kuda di Provinsi Jawa Barat itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Pak Sekda tolong dicatetin, dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah. Yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA masuk SMA, nggak boleh putus sekolahnya. Dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami, kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu nggak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya dan saya menanggung biaya pendidikannya. Dan selanjutnya Kepala Basnas, korbannya berapa Bu semuanya? Nah, korbannya 33. Oke, dari Basnas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Gubernur, barangkali apa yang disampaikan tadi oleh beliau dari Basnas untuk korban meninggal masing-masing 10 juta. Bagi yang luka ringan ataupun berat, sementara ini disamakan 5 juta Pak Sekda ya. Dan ada tambahan Pak Gubernur, kalau diizinkan, itu ada yang bisa dimasak pulang dari sini, itu ada sembako juga. Terima kasih. Dari BJB, Bu, ini tabungan. Izin Pak Gub, ibu-ibu mungkin dari BJB mengucapkan turut berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Dari BJB tadi mungkin sama dengan Basnas Pak, pemberian bantuan tabungan masing-masing senilai 5 juta. Iya, terima kasih. Ya, jadi total dari Basnas dan BJB itu yang meninggal mendapat santunan 20 juta rupiah. Nah, nanti ditambah oleh saya masing-masing 5 juta per yang meninggal, di luar tanggungan terhadap anak-anaknya dan di luar tanggungan untuk biaya hidup anak-anaknya. Jadi semuanya mendapat 25 juta rupiah untuk yang meninggal, dan kemudian untuk yang mengalami luka ringan mendapat 10 juta, untuk yang diamputasi hilang kaki dua-duanya kami menyiapkan 50 juta karena dia harus merecovery hidup. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama ketika Kang Deddy Mulyadi mengunjungi keluarga korban yang longsor tambang di daerah Cirebon, yang pada akhirnya kita mendengarkan bersama-sama bahwa mereka mendapatkan bantuan dari 10 juta sampai dengan 50 juta rupiah. Terus terang, tak semua pemimpin bisa melakukan keputusan-keputusan besar seperti ini. Kang Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur di Provinsi Jawa Barat yang sangat luar biasa, yang punya rasa empati yang begitu tinggi
kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang sedang menderita, dan kepada orang-orang yang sedang mengalami musibah. Dalam cuplikan video tadi, saya berharap bahwa ini dapat menggugah hati kita, terlebih khususnya kaum-kaum elit yang selalu nyinyir, yang selalu memprotes, yang selalu menolak, yang selalu mengecam kebijakan dan program kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sesungguhnya tidak semua pemimpin di bangsa ini bisa melakukannya. Tetapi seorang Deddy Mulyadi yang hari ini adalah seorang gubernur, tetapi keputusan-keputusan besar, tanggung jawab besar selalu dia persembahkan untuk rakyat Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu, ketika di Provinsi Jawa Barat juga terjadi adanya ledakan amunisi, adanya ledakan bom, di mana semua anak-anak juga di-cover oleh Kang Deddy Mulyadi sampai ke perguruan tinggi. Dan hari ini kita mendengar kembali statement yang datang dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini, bahwa semua keluarga korban, anak-anaknya tidak boleh ada yang putus sekolah, mulai dari susu, makan, minum, dan lain sebagainya, benar-benar dipertanggungjawabkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Jujur, saya secara pribadi tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat seorang pemimpin yang punya rasa empati dan tanggung jawab yang begitu luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Kita sebagai rakyat mungkin hanya bisa mendukung Kang Deddy Mulyadi dengan doa-doa kita. Tetapi perjuangan dan pengorbanan dari Kang Deddy Mulyadi, rasa tanggung jawab dan empati yang begitu luar biasa, tidak semua pemimpin di bangsa ini bisa melakukannya. Kita bersyukur karena ternyata di bangsa ini kita masih menemukan sosok-sosok pemimpin yang merakyat, sosok-sosok pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, sosok-sosok pemimpin yang sangat dirindukan dan diidamkan oleh rakyat-rakyat kecil yang ada di bangsa ini. Kang Deddy Mulyadi adalah satu-satunya pemimpin di bangsa ini yang dengan level sekelas gubernur, tetapi beliau mampu untuk mengambil keputusan-keputusan besar serta tanggung jawab besar seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Tidak heran bila pada akhirnya rakyat Indonesia hari ini beramai-ramai memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi. Bahkan tidak sedikit pula kita menemukan cuplikan-cuplikan video yang mendoakan agar Kang Deddy Mulyadi ini tidak saja menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat, tetapi didorong, tetapi didoakan agar di suatu hari nanti Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena sesungguhnya rakyat Indonesia hari ini benar-benar sangat merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Apakah KDM berpotensi mengambil basis dukungan dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur semisal berencana untuk running Pilpres 2029 bersamaan di saat pengaruh Jokowi masih sangat kuat? Ini masih dari Radar Karawang, bertanya bagaimana potensi KDM dijegal oleh internal partai mengingat Ketua Umum Gerindra masih akan maju di 2029. Mungkin itu dulu. Itu dulu, tapi pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat. Yang pertama, saya belum menganalisis ya respon dari provinsi di luar Jawa Barat ya. Tetapi saya menduga ya tingkat eksposur yang tinggi sekali terhadap kebijakan yang diambil oleh Deddy Mulyadi, itu dugaan saya merembes ke wilayah lain di luar Jawa Barat. Dan kalau misalnya ada data bukan hanya di Jawa tapi nasional, dugaan saya juga merembes ke tingkat nasional. Apa yang dia lakukan terkait dengan misalnya pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, karena media dan medsos itu kan tidak mengenal jarak administrasi. Kalau misalnya itu betul, artinya sangat mungkin ya apa yang dia lakukan punya impact ya terkait dengan tingkat approval di luar dari Jawa Barat. Jadi, dan itu kalau kita lihat kan memang media, misalnya media nasional, Tasya
medianya atau media yang lain memberitakan soal KDM, itu kan nggak hanya warga Jabar yang menikmati kan, tapi juga warga di luar Jawa Barat. Masuk apakah berseberangan dengan pengaruh Jokowi yang masih kuat, ketum Gerindra yang mungkin akan maju lagi 2029? Apa harisma Pak Jokowi bisa diturunkan ke anaknya? Saya tidak yakin juga. Sepertinya nama-nama yang muncul di 2029 di tingkat nasional itu masih berat yang datang dari sisi dinasti politik. Ini dugaan saya, bisa salah. Nah, pertanyaan yang kedua ini saya terus terang tidak punya jawaban yang meyakinkan. Dijegal internal Partai Gerindra. Itu bukan pertanyaan ke saya sebagai pollster, itu jawaban yang bisa dijawab oleh para elit politik ya. Itu margin of error-nya pasti tinggi. Jadi sangat mungkin tergantung oleh konstelasi di internal Gerindra. Apakah KDM dianggap sebagai aset elektoral buat Gerindra? Karena Gerindra tentu kayak semacam ada Pak Prabowo sebagai vote getter. Sekarang mereka punya ya tokoh lain yang bisa menambah kekuatan elektoral Pak Prabowo untuk menaikkan elektabilitas Gerindra. Ataukah jangan-jangan bukan dianggap sebagai aset elektoral tapi sebagai ancaman? Nah, apakah dia sebagai aset elektoral atau ancaman? Lagi-lagi yang tahu adalah elit Gerindra. Nah, per hari ini saya melihat KDM masih dianggap sebagai aset elektoral. Artinya kritik-kritik terhadap KDM itu pendukung KDM atau pembela KDM itu masih datang dari kelompok elit Gerindra. Lihat tuh ya statement-statement elit Gerindra masih membela KDM. Mau nggak mama ketemu Pak Deddy Mulyadi? Mau lah. Tapi nggak dibalas. Tuh kamu mau ngapain kalau ketemu Deddy Mulyadi? Ya Allah dipeluk. Bilang dong. Minta duit gak? Oh enggak. Mau ngapain minta duit? Dia ini ngurusin orang-orang yang nggak punya. Orang-orang yang kurang, orang-orang nggak punya, biar punya. Dia ngasih kambing kan? Salut tuh. Terus ini kan apa namanya? Dia duitnya dari mana? Dari duit negara doang apa? Ya enggak lah, dia nggak pakai duit negara. Tuh, dia nggak pakai. Duit itu dia di YouTube dia. Iyalah, di konten dia nih. Aduh, Tuhan berkatin dia nih. Amin. Assalamualaikum. Oh, demen banget sama dia. Oh, banget. Ya, ntar siapa tahu ketemu. Nih, ini manusia berhati malaikat. Amin. Kalau ketemu di jalan, di Uber gak? Uber? Wah. Terus kalau misalnya nih depan mama Pak Deddy Mulyadi, mama ngomong apa? Love you. Orang cakep, orang pinter aja mau ketemu sama dia. Masa gue yang jelek kagak mau? Dianya kali yang gak mau ketemu gue. Emang mama jelek, Jelek lah. Pak Deddy Mulyadi ini lagi nyari istri. Nggak main-main begituan. Mendingan jangan punya bini lagi deh. Biar apa? Biar fokus sama negara. Biar fokus sama rakyat, bukan sama negara. Negara kan ada Prabowo. Bener juga. Kita kenalin aja ke Tante Tati. Gimana? Ntar dia bilang, si muka jauh gitu. Tuh, dia nggak punya ayah. Ini hebat dia nih. Mama kalau malam doain dia nggak? Doain siapa? Pak Deddy. Doain orang, terima kasih banget Tuhan pakai dia buat rakyat Indonesia. Waduh, mana ada pemimpin yang kayak begini. Siapa tahu ntar jadi presiden ya. Oh amin, amin. Enggak, ini dia kesian nih. Sampai kecapean tuh dia, ya Allah. Sampai lemes deh. Tuhan. Emang dia apa sih belusukan gitu dia? Iya, weh, waduh. Ya, coba gue yang dapet tuh bajunya. Bagi-bagi baju? Enggak, baju dia dibuka, dilempar. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang sampai hari ini nama Deddy Mulyadi masih ramai diperbincangkan. Entah itu dari para elit politik maupun dari rakyat kecil. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa hari ini kepopuleran atau keviralan dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak saja terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga tadi ketika kita menyimak dialog antara seorang host dengan Bapak Burhanuddin yang adalah pemilik survei indikator. Kalau menurut saya secara pribadi, Deddy Mulyadi hari ini kepopulerannya itu
mengalahkan kaum-kaum elit yang ada di pusat. Coba kita perhatikan di berbagai platform media sosial. Yang bicara nama Deddy Mulyadi itu tidak saja orang-orang di dalam negeri, tetapi orang-orang yang ada di luar negeri pun ikut membincangkan tentang sosok Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi yang hari ini dipercayakan oleh rakyat Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu sesungguhnya adalah sosok pemimpin yang sangat istimewa, sosok pemimpin yang berhati malaikat, sosok pemimpin yang benar-benar sangat bijaksana. Dan hebatnya dari seorang Deddy Mulyadi, bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu selalu dipersembahkan dengan aksi kerja nyata. Tidak hanya omong kosong semata. Inilah hebatnya seorang Deddy Mulyadi. Sehingga tidak heran banyak pihak, khususnya orang-orang kecil, yang mengapresiasi, yang merasa bahagia, yang terus mendukung Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Poin yang kedua juga adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa hari ini banyak kaum-kaum elit yang merasa panik ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat. Bahwa banyak sekali kaum-kaum elit yang merasa panik ketika Jawa Barat itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang selalu berpihak kepada orang-orang kecil. Sesungguhnya ketika Kang Deddy Mulyadi dipercayakan oleh rakyat Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini, dalam segala pengambilan keputusan ataupun kebijakannya, ada fenomena baru yang bisa kita temukan, yakni kebobrokan dan kemunafikan dari kaum-kaum elit yang ada di bangsa ini akhirnya terkuak juga. Di Jawa Barat hari ini kalau kita perhatikan, sudah ada 4 partai politik yang selalu berseberangan dengan segala keputusan dan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Ada PDI Perjuangan, ada P3, ada PKS, dan ada PKB. Ini adalah 4 partai politik yang kalau saya perhatikan selama ini selalu berseliweran di media sosial, di mana kader-kader mereka ini selalu menentang atau memprotes kebijakan-kebijakan ataupun program kerja yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk masyarakat Jawa Barat. Tetapi di sisi lain, kita rakyat Indonesia jadinya tahu bahwa ternyata ada begitu banyak partai-partai politik di bangsa ini, ketika mereka dipercayakan oleh rakyat, bukannya untuk bekerja untuk rakyat, tetapi mereka bekerja untuk kesejahteraan dan kemakmuran dari partai politik mereka sendiri. Dan ini menjadi PR penting untuk kita, masyarakat Indonesia, dan terlebih khusus kepada rakyat Jawa Barat, bahwa partai-partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat, hendaknya di tahun 2029 nanti harus kita perjuangkan bersama-sama untuk menyungsepkan partai-partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat itu. Karena sesungguhnya hari ini kita sedang mencari partai-partai politik, figur-figur pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Dan figur pemimpin yang paling istimewa yang bisa kita jadikan sebagai calon pemimpin masa depan itu baru Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Semoga saja doa-doa dari kita rakyat kecil pada akhirnya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar Kang Deddy Mulyadi tidak saja menjadi Gubernur di Jawa Barat, tetapi juga bisa menjadi orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.